Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widianti. Saya Lulul Maknun. Dan saya Nia Andriani. Dan saya Lailatul Fikriya. Kami dari kelompok 2. Kita akan membahas tentang Candi Bajang. Oke guys, maksud saya Candi Bajang Ratu yang terletak di Mojokerto. Bisa dilihat ini candinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Abdullah Hasbullah. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait ekowisata yang ada di Candi Bajang Ratu Mojokerto. Di sini kami didampingi oleh narasumber, yakni monggo Bapak. Saya nama saya Ahmad Jatuh, saya Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari Dinas Pariwisata. Silakan apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan. Mungkin teman-teman juga penasaran, teman-teman di rumah, terkait dengan sejarah Candi Bajang Ratu. Sejarah dari Gapura Bajang Ratu ini, Gapura yang berarti pintu masuk. Bajang Ratu memiliki dua arti atau dua suku kata yang memiliki fungsi atau makna yang berbeda. Bajang yang berarti kecil, kerdil, dan tidak jadi, mengadopsi pada fungsi bangunan ini di Bali. Ratu adalah seorang pemimpin pada eranya, masa penyebutannya. Jadi ratu sama raja sebenarnya sama. Baja yang di sini kecil, kerdil, dan tidak jadi. Kecil yang berarti raja kecil, dan kerdil sekarang. Kerdil itu memiliki arti memiliki yang atau kerdil, pola pikir yang kecil atau kerdil, nggak bisa luas. Alasannya karena kenapa? Raja Jaya Negara ini memiliki ideologi yang buruk karena mau menikahi adik kandungnya sendiri. Makanya bangunan ini dibangun oleh raja ketiga yang bernama Tribhuwana Wijaya sebagai tempat pendarmaan raja kedua yang berarti Jaya. Untuk tahun berdirinya tahun berapa? Mungkin Bisa tahu ditemukannya abad aja ya, lebih spesifik ya, abad ya. Abad dibangunnya Bajang Ratu ini atau Gapura ini abad 13 Masehi. Kalau yang saya pahami pada tahun 1336 Masehi yang kita paparkan secara garis besar atau nasional. Dibangun pada abad 13 Masehi. untuk penemuan candinya ini gimana Pak? Karena kan bangunannya tinggi loh. Dan proses penemuannya itu gimana? Begini, secara garis besar candi ini ditemukan dengan kondisi yang apa adanya, maksudnya nggak tertimbun. Itu mungkin kalau kita lihat sekarang saja secara rasional, tekstur atau kultur tanah di sini lebih pendek daripada yang di sebelah utara. Selain sebagai tempat wisata kan banyak sekali pengunjung. Di sini juga biasanya digunakan seperti apa Pak? Atau mungkin dengan sebagai ibadah atau sama pengunjung lain digunakan sebagai tempat penelitian. Fungsi lain dari tempat ini selain wisata itu? Kalau mengenai fungsi, kita tidak luput dari kultur bangunan atau struktur bangunan. Kalau orang Hindu nyebutnya kori. Kori artinya kuil. Nah, kalau kuil itu tempatnya ibadah umat. Nah, kan gitu. Berarti bisa untuk tempat beribadah untuk umat Hindu. Bisa. Dan kepercayaan animisme. Kalau unsur lain seperti kayak pengunjung, pasti setiap penelitian pasti ke sini larinya. Alasannya kenapa? Kenapa bangunan ini kok mistis? Mistisnya kenapa? Karena dari bata merah kok bisa berdiri sampai 700 tahun tanpa perekat. Tuh, nanti fungsinya kan banyak juga. Selain untuk tempat sejarah,
tempat edukasi dan tempat pembelajaran para arkeolog, calon arkeolog. Untuk pengelolaan tempat wisatanya seperti apa Pak? Misalnya kayak sumber dananya, pengelolaan pembersihan atau Gini, semua candi beserta museum itu dinaungi oleh Kementerian Kebudayaan. Sekarang namanya BPK, kalau di Jawa Timur wilayah 11. Nah, wilayah satunya kepegang Aceh. Balai Pelestarian Kebudayaan itu sebagai induknya dari benda cagar budaya di seluruh Indonesia itu sekarang dinaungi oleh BPK. Lah untuk masalah otonomi daerah, nah ini tidak saya. Nah untuk memajukan, jadi lewat promosi yang mencakup infrastruktur atau ya fasilitas lah itu tugasnya daerah, karena yang pasti pasti dikelola sama BPK. Pasti kalau tanya nominal atau apa saya tidak bisa, tapi kalau dasarnya bisa. Jadi ya hanya kenapa di sini ada dua instansi, satu karena BPK itu menaungi benda sejarahnya, pariwisata bertugas sebagai otonomi daerah, wilayahnya lah maksudnya. Di sini kan wilayahnya Kabupaten Mojokerto, jadi di sini berperannya siapa? Tugasnya Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Sama kalau pendidikan berarti toh, ya pendidikan SD, mungkin sekarang SD mengikut daerah, ya ke SMP SMA ikut provinsi, ya kan sama toh sekarang kan. Jadi SK-nya sampai nambahkan di SD itu atau di SD biasanya dari Dinas Pendidikan. Kalau sudah SMP, ke SMA pengajarnya, nah, itu ikutnya ke provinsi, gubernur. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana dampak adanya tempat wisata ini bagi lingkungan sekitar? Dampaknya sebelum dikelola sama Dinas Pariwisata kan masih berantakan lah, dalam arti berantakan, parkir nggak ada kan gitu ya, akhirnya penjual itu bisa lalu lalang dari umum ya kan. Dan sekarang sejak adanya otonomi daerah itu ada kemasukan lah, maksudnya warga sekitar ada yang membuat parkir ya. Karang Taruna Desa juga bisa ikut serta untuk mengembangkan objek wisata seperti penarikan retribusian mobil, bus, kalau ada kunjungan roda 4, warga sekitar juga bisa jualan tebu, pentol atau apa, kadang juga kalau ada rombongan ada souvenir juga, masalah pemasukan pasti warga sekitar kan pasti berkat adanya dibuka atau dikelola sama kalau diresmikan. Nah, kan sebenarnya daerah ini sudah menjadi objek wisata Kabupaten Mojokerto kan gitu ya. Akhirnya bisa makan radio, bersekolahan, akhirnya banyak rombongan di sini. SMP, SMA, mahasiswa melakukan pendidikan kan begitu ya. Nah kan itu Pak, pembuatan resmi dibuka untuk kapan? ya sejak dahulu. Iya, ya kurang lebih ya tahun 1989 udah dibuka. Jadi tadi Serawungan gitu kan, Serawungan masuk ke Jawa, jebus gitu ya, coba dicari mau menek-menek gitu ya. Ini kan ada cewek-cewek sangat itu, lihat kan, akhirnya itu seru banget tapi roket lah perhatian ini ya. Jadi kan kalau memang tidak sama kita daerah, 2015 sampai 2 tahun baru diperdakan. Isinya perda itu berdasarkan hasil survei 2 tahun, layak enggak menjadi tempat wisata sejarah. Jadi perda keluar, perda nomor 5 tahun 2015, peraturan daerah itu sudah didok sama DPR, PP peraturan pemerintah. Sudah PP tahun 2015 nomor 5 tentang undang-undangnya tentang tempat vital objek wisata, objek sejarah, vital sejarah. Gitu ya. Terus Untuk kendala atau problem dalam pengelolaan wisata apakah ada? kalau problemnya sebenarnya kembali ke manusia, karena kan yang namanya orang berkunjung ini kan problem masalah ya, problem masalah di situ. Kalau untuk pengelolaan sih nggak ada sih, karena kan tertata tadi ada 2 instansi yang berbeda. Saya pakai tamu sampai iya dah, semua petugas kebersihan dan bagian ini kan sudah tertata.
Nah, problemnya ini ke pengunjungnya sebenarnya. Nah, kalau problemnya kalau dari pengelolaan nggak ada, alhamdulillah. Ke pengunjungnya berarti. Terima kasih Bapak. Oh iya. Waktunya. Yeah. Demikian teman-teman wawancara yang bisa kami lakukan di Gapura Bajang Ratu yang ada di Mojokerto. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.